Berlatar di Thailand, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang penjahat bernama, kita panggil saja dengan sebutan Samsul. Ia kini tengah berusaha lari dari pengejaran polisi setelah melakukan tindak kejahatan, di mana Samsul yang mengalami luka akibat tertembak seketika dihampiri pria misterius yang meminta pengabdiannya jika ingin selamat dari situasi ini dan... Are you, man? I will keep you alive if you give me your allegiance. Choose now. Seriously. Okay. Entah apa yang terjadi pada Samsul selanjutnya, polisi yang berkeliling mencari keberadaannya di area itu pun cukup dibuat terkejut saat menemukan darah yang mengalir deras, seolah membentuk sebuah portal. Di waktu yang sama, seorang biksu muda bernama Chan yang mendapati penglihatan buruk akan masa depan, lekas segera bersiap untuk pergi demi menyelamatkan dunia sebelum bencana besar terjadi. Sebelum meninggalkan kuil, Chan yang hendak pamit kepada gurunya lekas menceritakan terkait apa yang dilihatnya, di mana sosok pria misterius yang rupanya adalah penyihir jahat yang sebenarnya telah mati, membuat si guru lekas memberitahu jika si penyihir yang diketahui bernama Wicin sudah bukan ancaman lagi bagi dunia. Namun Chan yang ternyata adalah anak dari sosok itu merasa yakin jika ayahnya telah kembali dengan tujuan membuat kekacauan di muka bumi ini. เขาไม่ใช่ภัยคุกคามอีกต่อไป ยังไงผมก็ต้องไป Dan kisah akan berfokus pada seorang kepala keluarga bernama Jack. Ia merupakan orang Amerika yang saat ini baru tiba di Thailand bermaksud mencumponi keinginan anaknya yang ingin mengunjungi kediaman sang nenek karena istrinya yang bernama Prang merupakan penduduk asli yang lahir di negara tersebut. Jack yang merupakan polisi serta mengelola beberapa bisnis tertentu di Amerika selalu dihubungi oleh rekannya yang ingin membahas masalah pekerjaan, sehingga hal itu seringkali menjadi penghalang bagi dirinya untuk menikmati momen kebersamaan dengan keluarganya. We're on vacation, it means no phone. Okay, Clark, listen. Setibanya di hotel, si anak bernama Lu yang ingin menyusuri keindahan kota membuat Jack tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti permintaannya. Ia yang baru saja mendapat panggilan telepon kini ditegur oleh Prang yang ingin suaminya untuk saat ini memprioritaskan keluarganya dan menyarankannya pulang ke hotel jika memang sibuk akan pekerjaannya. It's my job, Frank. They need me. We need you. Let's go. Berlokasi di Pasar Roak, Jack yang tengah saling maaf-maafan dengan istrinya seketika kehilangan putri mereka. Dan setelah cukup lama melakukan pencarian, ia pun melihat keberadaan Lu sedang bersama seorang biksu, sehingga ia lekas pergi ke sana untuk segera menjemputnya. I told you not to wander off. You know better than that. Sorry, Mom. Thank you. ขอบคุณนะคะหลวงพี่ Si biksu yang rupanya adalah Chen membuat Jack cukup terkejut karena mengaku telah mengenalnya. Chen mengatakan jika pertemuan mereka saat ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah takdir, di mana Jack yang terlahir saat bulan mengalami gerhana total, diyakini sebagai sosok penjaga gerbang yang sebentar lagi akan menghadapi tantangan besar. With great challenges soon. Look, I'm not sure what this is about, but you got the wrong guy. I don't even live here. Tanpa memperdulikan hal itu, Jack yang menganggap Chen hanya bicara ngelantur lekas pamit dan mengajak keluarganya ke mall untuk membeli hadiah sebelum menemui sang nenek. Yang mana di sana, Lu yang merasa tertarik ingin belajar karate apabila sudah pulang ke Amerika, lekas meminta izin kepada ayahnya. Dan karena Jack diketahui super sibuk, Lu yang ingin mendapat perhatian selaku anak pun lekas meminta beliau agar bersumpah akan selalu menontonnya saat latihan nanti. Pinky swear. Melihat Lu belepotan akibat membeli coklat, Prang lekas mengajaknya ke toilet untuk membersihkan noda. Di waktu yang sama, Samsul juga terlihat ada di sana dengan menenteng senjata api. Entah apa yang sedang ia rencanakan, Samsul yang bertabrakan dengan salah seorang pengunjung pun seketika memberikan permen bekas dari mulutnya dan... It's very good.
Jack yang mendengar suara tembakan segera bergegas menyusul istri dan anaknya. Ia meminta mereka agar tetap bersembunyi di kamar mandi sampai situasi aman, sedangkan dirinya akan berusaha menghentikan si penjahat demi menyelamatkan nyawa para pengunjung. It's gonna be okay. I promise. I promise. There. Can you get in? Melihat boneka yang dibawa oleh salah seorang pengunjung, Samsul yang merasa terpukau akan benda itu pun seolah baru pertama kali menemukannya. Hingga tak lama, Jack tiba di sana dan lekas mengancam akan menembak jika Samsul tidak menyerahkan diri. Freeze! Drop your weapon! Seorang pengunjung wanita yang berusaha menghubungi bantuan seketika ditembak oleh Samsul yang mengetahui keberadaannya, di mana situasi yang semakin tidak terkendali membuat jajaran polisi bernama tim SWAT ikut dikerahkan untuk mengepung mal tersebut. Dan karena perbuatan Samsul dirasa sudah melampaui batas, Jack pun tidak memiliki pilihan lain kecuali dia harus menembaknya. Pada situasi ini, Samsul seketika berterima kasih kepada Jack karena telah menembaknya. Ia mengatakan jika apa yang dilakukan Jack saat ini menjadikan ritualnya berhasil, di mana alasannya membuat kekacauan merupakan bentuk perintah dari sang penyihir yang memerintahkannya agar menemui Jack selaku orang yang diyakini sebagai sosok sang penjaga. Will you just call me? He said the keeper will be here. Karena apa yang dikatakan oleh Samsul sama seperti ucapan Biksu Chen sebelumnya, Jack yang semakin tidak mengerti akan apa yang mereka bicarakan pun kini menyaksikan fenomena aneh di mana tubuh Samsul seolah mengeluarkan cahaya dan... Get back! Get back! Entah bagaimana nasib Jack sekarang, perang bersama putrinya yang masih bersembunyi di dalam toilet pun memutuskan keluar untuk mencari tempat aman. Namun baru saja akan meninggalkan gedung, ia yang melihat sebagian warga kini saling menyakiti layaknya kesurupan, membuatnya tidak memiliki pilihan lain, kecuali harus kembali masuk ke dalam untuk bersembunyi. Karena salah seorang pria seketika datang menyerang, perang lantas mengambil tangan manekin untuk memberikan perlawanan. Dan saat hendak turun menggunakan tangga, ia pun lekas membiarkan Lu turun lebih dulu melalui jalur samping, sedangkan dirinya akan menerobos orang-orang yang datang dari arah berlawanan. Lolos dari tempat itu, Prang yang melihat sebuah bus melintas lekas mengajak putrinya untuk masuk ke sana. Namun si supir yang belum mengetahui kondisi sebagian warga saat ini malah turun dan menjadi korban selanjutnya. Sehingga mereka memutuskan masuk ke minimarket untuk segera bersembunyi. Jack bersama salah seorang polisi yang ternyata selamat dari ledakan dibuat heran karena tidak ada satupun mayat korban di area ini. Mereka seolah sedang ada di dimensi berbeda saat melihat noda darah serta bekas kerusakan yang nampak sudah lama terjadi. Hingga tak lama terdengar suara wanita dari salah satu ruangan membuat mereka lekas bergegas untuk memeriksanya, tetapi... Over here. Aaron, put your weapon up. Dan ya, si polisi itu pun harus kehilangan nyawa secara mengenaskan. Gimana Jack yang tidak ingin mengalami nasib serupa lantas berusaha menghabisi wanita itu. Namun karena si wanita tidak mempan oleh senjata api, membuat Jack harus mencari cara lain agar bisa mengalahkannya. Saat ada kesempatan, Jack segera naik ke lantai atas untuk mengecek kondisi istri dan anaknya. Namun karena mereka sudah tidak ada di sana, ia pun lekas menyusuri semua area di tempat itu sampai akhirnya...
Sementara itu, Prang bersama anaknya yang kini tiba di terminal melihat beberapa orang normal di dalam salah satu bus. Mereka berhasil masuk dengan selamat. Yang di sana ada 2 orang penumpang serta 1 orang supir yang karena bus tidak bisa dinyalakan akibat kuncinya ada di luar. Prang yang ingin segera membawa anaknya pergi ke hotel pun memilih untuk turun mengambilnya dan berkat pengorbanan seorang penumpang pria, Prang pun berhasil selamat dan langsung diantar menuju ke lokasi yang menjadi tujuannya. Sedangkan suaminya yang tiba di terminal bus kini mendapat masalah yang lebih besar, yaitu dan ya, muncullah makhluk tengkorak raksasa yang spontan mengejar Jack. Sehingga dengan cepat, Jack pun berlari ke dalam gang-gang sempit berharap keberadaannya tidak ditemukan. Dan saat situasinya terpojok akibat jalan buntu, ia pun dibawa masuk oleh seseorang ke dalam rumah yang menjadi tempat persembunyiannya. If you want to see your wife and daughter again, I suggest you follow me. Who are you? Di sana si pria yang rupanya adalah biksu Chen lekas mengajak Jack menuju salah satu ruangan. Yang di sana Jack yang merasa jika apa yang terjadi saat ini hanyalah sebatas mimpi, langsung diberitahu oleh Chen bahwa mereka sedang berada di Hidranse yang katanya terletak di antara alam surga dan neraka, di mana Jack yang sebelumnya dipanggil dengan sebutan sang penjaga gerbang ini mendapat jawaban yang signifikan, yaitu Jack diyakini merupakan sosok sang penjaga gerbang neraka. What are you talking about? Jack yang telah menghabisi Samsul sebelumnya menjadi alasan mengapa semua ini bisa terjadi. Ia tanpa sadar telah membuka gerbang neraka yang membuat setan bahkan iblis bebas berkeliaran di muka bumi. Karena hal itu merupakan bagian dari ritual yang sedang dijalankan oleh Ayah Chan si penyihir. You helped him finish the blood ritual. Now, hell demons are free to roam in earth. And it's only a matter of time until my father. Your father. Di sana Chan menjelaskan jika ayahnya merupakan dalang di balik semua ini. Beliau telah meminta Samsul agar melakukan pembantaian di dalam mall dan mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan ritual yang karena saat ini gerbang neraka hampir terbuka sepenuhnya. Jack pun harus menutup kembali gerbang tersebut sebelum Wichin memakan habis semua jiwa untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. The gate of hell will be completely open. Since you opened the gate, you could close it. Jack yang masih belum percaya dengan apa yang didengar olehnya saat ini hanya ingin memastikan keluarganya selamat, di mana Chan yang mengetahui jika Prang bersama putrinya sedang dalam perjalanan menuju ke hotel kas kembali mengingatkan Jack untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu karena hal itu secara tidak langsung akan menyelamatkan keluarganya. Where is this gate? I'll show you. Prang bersama anaknya yang sudah tiba di hotel kini mendapat masalah saat hendak menuju kamar. Ia harus menghadapi beberapa orang kesurupan menggunakan troli yang kebetulan ada di sana. Dan setelah berhasil masuk, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu kedatangan Jack ke tempat ini. Oh my God. Jack yang setuju untuk melakukan kerjasama kini diantar oleh Chan untuk mencari keberadaan Samsul karena meskipun orang tersebut telah mati, jiwanya masih akan berkeliaran di dunia ini. Dan mengenai Wichan si penyihir, beliau dulunya merupakan seorang biksu yang sangat taat, namun karena rakus akan kekuasaan, Wichan pun mencuri 2 kitab terlarang milik gurunya. Kitab itu diketahui merupakan kitab keabadian serta penyerapan energi jiwa. Wichan diam-diam mempelajari isi di dalamnya yang semakin dirinya mengetahui banyak hal, maka kitab itu secara perlahan juga ikut melahap fisiknya. Sadar bahwa tubuhnya mulai melemah, ia pun berniat memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Chan. Namun hal itu berhasil digagalkan atau dihentikan oleh istrinya.
Karena gagal berpindah tubuh, Wiccan yang telah kehilangan tubuhnya di dunia manusia pun juga kehilangan ilmu yang dimilikinya karena telah dipindahkan kepada Chan, sehingga hal itu membuat Chan spontan langsung menguasai kitab keabadian serta ilmu penyerapan energi jiwa. If I could return it, I would. Di tengah pembicaraan itu, Jack yang mendengar suara teriakan wanita dari atap salah satu bangunan lekas segera naik ke sana untuk menolongnya. Ia tidak memperdulikan saran dari Chan yang mengatakan jika mereka sudah tidak memiliki banyak waktu. Yang setibanya di sana, Jack pun harus menghadapi beberapa ekor makhluk aneh dan di sana Jack dibuat heran ketika si wanita yang ia tolong sebelumnya sudah mati akibat menjadi korban penembakan di mall, di mana si wanita yang juga tidak mengerti akan apa yang dialaminya sedikit bercerita jika dirinya hanya ingin meminta maaf pada pacarnya karena telah berselingkuh. Hingga tak lama makhluk tengkorak kembali muncul membuat Jack lekas segera membawa si wanita untuk bersembunyi, tetapi malam harinya, Jack menceritakan terkait si wanita kepada Chan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat si wanita dihabisi oleh Samsul, di mana Chan kembali menjelaskan jika seseorang yang berada di hidranse tidak dapat mengingat pasti bagaimana mereka mati. Hal itu menjadi sebuah fakta bahwa Jack sebenarnya juga telah mati pasca ledakan besar sebelumnya. Lantas, siapa Jack yang kita lihat sekarang? Jack saat ini hanya jiwa atau ruh yang keluar dari tubuh aslinya, sedangkan Chen yang sebenarnya masih hidup dapat bepergian ke dunia nyata serta hidrans berkat ilmu yang dimilikinya. Sehingga untuk keluar dari alam ini, Jack membutuhkan jasad orang mati untuk dijadikan wadah serta portal yang bisa membawa masuk ke dunia nyata. How am I supposed to stop him if I'm a spirit? We will need a portal and a vessel for you. I will show you. Tanpa membuang waktu, Chen membawa Jack menuju portal yang dimaksud, dan setibanya di depan salah satu bangunan yang menjadi tempat tujuan, mereka dihampiri oleh beberapa makhluk yang katanya masuk dalam kategori setan jahat sehingga Now, Jake. The portal is up there. Disinilah mereka sekarang berada di dunia nyata dengan ruh Jack yang kini ada dalam tubuh orang lain. Sedangkan tubuh aslinya sendiri saat ini ternyata dihuni oleh Samsul dan sudah sampai di hotel tempat Prang bersama putrinya berada. Tanpa sedikit pun merasa curiga, Prang selaku istri dengan baik hati melayaninya. Daddy, you hit your head. Yeah. Let me make it better. I brought you something. Her name is Mitzi. Honey, do you want to lie down? Karena Samsul untuk saat ini tidak bisa dikalahkan dengan menggunakan senjata api biasa, Chan memberikan pistol khusus serta sebilah pisau yang dapat menetralkan sihir hitam. Dan karena Chan membawanya menuju hotel tempat Prang berada, Jack yang baru menyadari jika Samsul sedang bersama keluarganya pun segera masuk ke sana untuk menyelamatkan mereka. Jake! Setibanya di kamar, Jack yang mendapati istri dan anaknya tidak ada di sana seketika mendengar teriakan Lu dari arah kolam renang, sehingga hal itu membuatnya lekas segera turun untuk memastikannya. Namun karena penampilannya sekarang berbeda, hal itu justru malah membuat Prang dengan Lu ketakutan sampai akhirnya Lu!
Alhasil, terjadilah sedikit pertarungan di mana Jack yang asli justru malah dianggap monster oleh keluarganya. Namun demi menyelamatkan mereka, Jack pun sebisa mungkin harus berjuang demi menghabisi Samsul. Di tempat ini, yang tepat saat situasi mulai memanas, Prang yang belum mengetahui jika pria asing yang dilihatnya sebenarnya adalah Jack, langsung menembaknya saat itu juga. Frank, it's me! Shoot him now! What? Saat tersadar, Jack telah kembali ke Hydranse dan langsung diajak pergi oleh Chan yang mengetahui jika Prang bersama Lu telah dibawa menuju portal neraka untuk dijadikan bahan ritual terakhir. Dan setibanya di suatu tempat yang menyimpan portal menuju dunia nyata, Chan pun segera menggunakan tongkat saktinya untuk membuka portal tersebut. Are you ready, Jake? Yes. Tepat saat Wichin hendak melangsungkan ritual mengorbankan Lu selaku anak dari sosok yang menjaga gerbang neraka, Jack datang tepat waktu dengan tubuh yang lebih muda. Ia langsung membabi buta melawan beberapa pengikut Wichin menggunakan pisau pemberian dari Chan sebelumnya. Setelah sebagian besar kroco berhasil dihabisi, Jack kembali berhadapan dengan Samsul yang kini memiliki pisau yang serupa. Ia yang melihat Prang dalam situasi terdesak tidak memiliki pilihan lain kecuali melemparkan pisau miliknya untuk membantu. Sehingga hal itu membuat Samsul memiliki kesempatan untuk mengembalikan keadaan, tetapi dan ya, Samsul akhirnya keluar dari tubuh Jack dan mendapati jiwanya berada di Hydranse, di mana makhluk tengkorak yang menyadari kemunculannya membuat Samsul seketika jadi santapan lezat bagi sosok tersebut. Sedangkan di dunia nyata, Wichin yang kali ini bertemu dengan Chan selaku putranya dihabisi oleh Jack yang menusuk tubuhnya dari belakang. You know the full truth. Way to shut the gate. Pada detik ini, Wichin yang tengah sekarat lekas mengingatkan Jack untuk tidak menutup kembali gerbang neraka karena jika hal itu dilakukan, maka Jack akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Namun demi menyelamatkan keluarga serta nyawa semua orang, Jack pun tetap akan melakukannya dan lekas pamit kepada istri sekaligus putri kesayangannya. Jake, I'm afraid we don't have much time. Tamat, ending yang sangat membagongkan.